Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Kita akan menyambut ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Mari Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menerima waktu teduh. Mari Jemaat Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut panggilan beribadah. Panggilan beribadah dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Bersama-sama. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mari Jemaat Tuhan, kita menyanyi satu lagu pujian, kita kembalikan hormat dan kemuliaan bagi Allah kita. Terpujilah nama Yesus. Mari Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa pembuka. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala Allah, karena Engkaulah Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih rela untuk menyatakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlepas dari setiap keberdosaan kami, terlepas dari apapun yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kami mohon ampun hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk kami dapat menghadap Engkau, untuk kami dapat menyanyikan setiap pujian, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk
wadah gereja di mana kami dapat difasilitasi untuk kami dapat memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kiranya Engkau terus beranugerah ya Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengabdikan diri atas seizin Engkau saja di dalam setiap tekad dan kehidupan para pelayan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih Engkau pelihara sampai saat ini. Kiranya Tuhan juga yang memelihara kami, setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapkannya Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemenangan Kristus mengatasi maut. Ia dibangkitkan dan naik ke sorga. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian Holy Spirit, Living Bread of God. My willing soul.
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan akhiri doa syafaat nantinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam seluruh segenap hidup kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu ada di sana. Engkau selalu menyertai kami dengan setiap kuasa-Mu, dengan setiap kebaikan-Mu, dengan setiap kasih Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau. Kami memiliki Kristus Yesus yang rela mati bagi kami demi dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada minggu pagi hari ini, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami dapat menaikkan doa syafaat kami, menaikkan setiap kerinduan kami, menaikkan setiap apa yang menjadi kerinduan kami dan menjadi beban kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ataupun dalam setiap lingkungan kami. Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemerintah yang ada ya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada yang Engkau telah percayakan bagi kami. Kami berdoa untuk presiden, gubernur, bupati, hingga ke tingkat-tingkat daerah yang terkecil ya Tuhan. Kiranya melalui setiap pemimpin-pemimpin yang ada, kami dapat merasakan sukacita di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, di mana kami tahu ya, setelah masa liburan ini, meskipun ada prosedur ya Tuhan yang melarang untuk setiap warga negara untuk tidak melakukan perjalanan, tapi di tengah keberadaan kehidupan bermasyarakat yang ada, masih ada begitu banyak ya Tuhan yang masih mengabaikan protokol ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara ini, biarlah di tengah kondisi yang ada, melalui setiap proses masa liburan yang ada, Tuhan beranugerah. Tuhan beranugerah terhadap negara kami ini ya Tuhan. Biarlah keadaan pandemi yang ada ya Tuhan yang masih kami jalani melalui masa liburan ini dapat terkendali ya Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Dan sekiranya apapun yang terjadi ke depannya ya Tuhan, apapun yang akan kami hadapi, kami mohon anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat memiliki respon yang benar ya Tuhan ketika kami menghadapi masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang bersiap siaga ya Tuhan, untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang ada, lonjakan-lonjakan kasus yang ada. Kami berdoa untuk setiap pekerja-pekerja medis ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang memberikan mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, dalam melayani di dalam bidang kesehatan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat dalam mereka melayani di dalam bidang yang mereka kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dunia ini, di negara ini, bahkan di kota ini.
Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa atas seizin Tuhan saja. Gereja-gereja Tuhan tetap terjaga ya Tuhan, dengan tetap mengabarkan kabar sukacita yang menguatkan setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Kami bersyukur untuk Christ Chapel Palembang, kami bersyukur untuk Christ Chapel Manado, kami bersyukur untuk Christ Chapel Kupang dan Karawaci ya Tuhan, di mana wadah gereja ini telah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah melalui wadah ini Tuhan, firman Tuhan saja yang diberitakan, firman Tuhan yang hidup itu saja yang diberitakan. Dan melalui firman itu, kami setiap jemaat Tuhan dapat merasakan keadilan Tuhan, keagungan Tuhan, dan kasih Tuhan melaluinya. Kami dapat mengerti dan memahami bahwa Kristus saja sebagai sumber kehidupan kami dan juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, di mana kami tahu ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari tidak terlepas dari pencobaan maupun juga masalah-masalah yang ada, tantangan kehidupan yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk kami melihat Kristus di dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Tidak hanya terlepas dari permasalahan ya Tuhan, ketika kami merasa dalam sukacita, ketika kami merasakan dalam keadaan baik-baik saja, mampukan kami juga ya Tuhan untuk melihat Tuhan di dalam sukacita kami, agar kami tidak terlena dan kemudian berbalik daripada Tuhan dan melupakan Tuhan. Berikan kami ketenangan ya Tuhan ketika kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah sukacita Tuhan itu saja menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan doa yang telah tersedia di dalam ibadah ini. Terima kasih kiranya Tuhan mendengarkan setiap bagian doa kami, dan biarlah doa kami ini dapat sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk bersabar menantikan setiap jawaban doa sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ibadah Minggu pagi hari ini, ada kesempatan untuk kita jemaat Tuhan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Nas yang menjadi perenungan itu terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan naikkan pujian He Keeps Me Singing. Jesus.
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk setiap pujian yang muncul dari hati kami hanya karena Engkau. Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kami memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat menjadi berkat ya Tuhan untuk pelayanan di dunia ini. Kiranya biarlah persembahan yang telah dikumpulkan dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap berkat yang masih ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau saja memberikan kami hikmat untuk kami dapat mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami kembalikan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, There is a Redeemer. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat beribadah di hari yang sangat spesial, Hari Raya Pentakosta. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di Hari Raya Pentakosta ini. Kiranya Tuhan memimpin perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca suatu bagian khusus firman Tuhan hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang kedua, mulai ayat 1 dan seterusnya. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu. Ayat-ayat berikutnya saya bacakan nanti. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tanggal 22 Maret 2019, Liputan 6 menyajikan berita yang menarik, yaitu berbagai festival di dunia. Di dunia ini ada banyak festival yang menarik. Misalnya, festival lempar air di Bangkok, festival lampion di Thailand, festival es dan salju di Cina, festival kostum di Italia, festival merayakan pernikahan pangeran di Jerman, festival lempar tomat di Spanyol, dan banyak sekali festival. Di Indonesia juga banyak festival. Festival itu biasanya menjadi suatu tempat di mana orang merayakan kebersamaan di dalam jumlah yang besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Baru ada juga suatu perayaan yang sudah berumur ribuan tahun karena diperintahkan Tuhan sejak Perjanjian Lama. Perayaan ini adalah perayaan Hari Pentakosta. Di dalam Hari Pentakosta kali ini, Roh Kudus berkarya secara luar biasa. Dan inilah menjadi peristiwa bersejarah yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Apakah yang dikerjakan Roh Kudus pada saat Hari Pentakosta ini? Kita akan amati, kita akan pelajari, sehingga menjadi sesuatu yang penting di dalam kita mengerti sejarah keberadaan gereja. Roh Kudus bekerja secara menakjubkan, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang kita sadari sebagai karya yang penting di dalam pelayanan Roh Kudus di dunia. Ada dua karya Roh Kudus yang luar biasa pada Hari Raya Pentakosta di Kisah Para Rasul ini. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Di peta ini terlihat Danau Galilea, Laut Mati, dan kota Yerusalem. Inilah kota yang sangat spesial. Karena di kota ini, Tuhan Yesus pernah dihina begitu rendah, sampai dia harus mati di Kalvari. Lingkaran pertama yang dibawa adalah lingkaran yang menggambarkan tempat di mana dilakukan perjamuan terakhir oleh Tuhan Yesus bersama murid-murid. Lingkaran kedua adalah Getsemani, lingkaran ketiga adalah Kalvari, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk berada di Yerusalem sementara waktu, menunggu penggenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan diutus kepada mereka. Para murid berada di Yerusalem. Di ruangan mana kita tidak tahu. Di tempat mana kita tidak tahu persisnya. Tetapi mereka berdoa. Mereka menantikan penggenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun. Saudara bisa bayangkan, mereka merasa sebagai kelompok yang tersendiri. Mereka menutup jendela, mereka menutup pintu, dan di tempat itu mereka berdoa, menantikan janji Tuhan. Berapa hari mereka tidak tahu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tidak terjadi apa-apa. Dan mereka berdoa, terus berdoa, menantikan janji Tuhan.
Sementara itu, masih banyak orang berdatangan dari luar kota Yerusalem, memasuki Yerusalem, dan mereka mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudara, di dalam beberapa hari sebelumnya, peristiwa tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sempat menghebohkan. Sekarang peristiwa itu mulai tertutup dengan peristiwa Pentakosta. Orang-orang Farisi dan orang-orang yang pernah memprovokasi kematian Tuhan Yesus, pasti mereka merasa senang karena para murid-murid tidak menampakkan diri. Tuhan Yesus yang dianggap pengganggu juga sudah tidak ada. Dan orang Farisi bisa memimpin lagi, tampil sebagai orang yang menjadi pemimpin agama di Yerusalem. Para murid mungkin juga masih bertanya-tanya, benarkah lebih baik Tuhan Yesus tidak di sini? Bukankah jikalau Tuhan Yesus di sini bersama mereka di Yerusalem setelah kebangkitannya, bukankah akan sangat berkuasa jikalau Tuhan Yesus memimpin? Orang-orang di luar mungkin saja masih heboh bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus, bagaimana hilangnya mayat Tuhan Yesus, berita simpang siur, kemudian mereka tidak tahu dan mereka merayakan festival itu. Mereka menunggu berhari-hari. Pada saat mereka berdoa, mereka tidak tahu akan menunggu berapa hari. 7 hari, 8 hari, 9 hari, mereka tidak tahu akan berapa hari. Dan kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka menanti di Yerusalem, mereka juga tidak mengerti. Tetapi mereka taat, mereka berdoa. Nah saudara-saudara, pada suatu hari yang tidak terduga, tiba-tiba ada semacam deru angin yang keras sekali. Suara itu bertiup, bukan anginnya bertiup, tetapi suara itu bertiup. Dan suara itu begitu keras. Lalu mereka merasa keheranan dan takjub. Suaranya, bukan gerakannya. Suara anginnya begitu keras, tetapi tirai, rambut, baju mereka tetap tenang. Suara angin itu bertiup begitu jelas. Dan mereka keheranan karena suasananya tetap tenang. Istilah angin, suara angin, mengingatkan mereka tentang perkataan Tuhan Yesus. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ayat ini diucapkan Tuhan Yesus di dalam konteks menjelaskan peran Roh Kudus dalam melahirbarukan seseorang. Saat Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus. Sehingga pada waktu suara angin itu hadir, para murid sadar, ini penggenapan janji Tuhan. Angin di dalam perjanjian lama disebutkan di dalam beberapa ayat. Misalnya, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Di dalam kitab Yunus, Tuhan juga hadir dengan angin yang besar. Para murid yang hari itu dipenuhi Roh Kudus, mereka sadar. Tuhan mengingatkan mereka dengan berbagai pengertian yang membuat mereka sadar cara kehadiran Tuhan. Di ayat lain dikatakan, ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa hadir dengan segala kedahsyatan. Dan salah satu tanda kedahsyatan adalah angin badai, angin keras. Dan kehadiran Roh Kudus saat Pentakosta itu ditandai dengan suara angin. Sehingga para murid sadar, Tuhan hadir, Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Dan hal itu juga mengingatkan mereka perkataan Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hari itu para murid mendengar suara angin yang keras. Hari itu para murid melihat lidah-lidah api datang. Mereka tahu Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Roh Kudus memenuhi para murid. Ini peristiwa yang luar biasa. Saudara-saudara, ini peristiwa luar biasa yang belum pernah dialami siapapun di dalam sejarah. Dan 120 orang ini mengalami bersama-sama saat kehadiran Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan. Supaya kita lebih menyadari peristiwanya,
saya mencoba mengkombinasikan lukisan Gustav Doré tentang peristiwa Pentakosta dan suara angin keras ini. Mari kita dengarkan selama beberapa detik. Kita bisa membayangkan betapa bergeloranya hati mereka ketika mereka memahami firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Ketika mereka mendengar suara itu, ketika mereka melihat api itu, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, hati mereka bergelora dengan berbagai pengertian tentang firman Tuhan. Dan betapa inginnya, antusiasnya mereka menceritakan kebenaran itu kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Inilah kisah yang dialami 120 orang murid di hari Pentakosta yang luar biasa tersebut. Saudara-saudara, berkaitan peristiwa Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan ini, saya pernah mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang-orang yang membaca kisah ini, yang mendengar kisah ini. Salah satu pertanyaan itu semacam ini. Setelah membaca peristiwa Pentakosta, saya bertanya-tanya, apakah momen seseorang menjadi anak Tuhan berbeda waktunya dengan momen seseorang mendapat Roh Kudus? Ini pertanyaan yang baik sekali. Dan pertanyaan yang mirip dengan itu ada juga semacam ini. Sebagai orang Kristen, apakah kita memang harus mengalami dua tahap peristiwa seperti di hari Pentakosta? Tahap pertama, menjadi orang percaya, seperti 120 murid Kristus. Tahap kedua, mendapat Roh Kudus. Saya mengerti tentang kebingungan ini. Dan bagaimana menjawab pertanyaan ini? Saya teringat seorang teolog dan penulis yang baik sekali di Inggris, namanya John Stott. Dia menuliskan kalimat di dalam bukunya dan jawabannya semacam ini. Perbedaan antara kedua kelompok ini, yang 120 orang dan 3.000 orang, amat penting. Karena saya berpendapat ukuran bagi pengalaman Kristen di masa kini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang terjadi pada 3.000 orang tersebut. Ukuran yang terjadi di masa kini bukan yang 120 orang itu, tetapi pada yang 3.000 orang ini. Yang terjadi pada 3.000 orang ini adalah menjadi standar bagi kita sekarang. Nah, sebelum kita membahas yang 3.000 orang ini, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh John Stott mengenai 120 orang ini. Pengalaman 120 orang itu berlangsung dalam dua tahap semata-mata karena sejarah. Jadi saudara-saudara, peristiwa yang terjadi untuk 120 orang ini adalah peristiwa sejarah yang tidak mungkin terulang dan tidak akan terulang. Ini adalah peristiwa khusus, di tempat khusus, untuk orang-orang khusus, pada momen khusus. Jadi bukan peristiwa yang kemudian perlu diulang-ulang di tempat lain, di dalam waktu yang lain, di dalam kesempatan lain. Tidak. 120 orang ini mengalami peristiwa yang khusus karena peristiwa ini peristiwa bersejarah. John Stott melanjutkan, yaitu mereka tidak mungkin menerima karunia Pentakosta itu sebelum hari Pentakosta. Jadi, sebelum hari Pentakosta mereka tidak mengalaminya. Mereka mengalaminya sebelumnya menjadi orang percaya. Saat Pentakosta mereka mendapatkan Roh Kudus. Ini adalah peristiwa yang hanya sekali terjadi di dalam sejarah. Setelah itu bagaimana? John Stott menuliskan, tetapi pada hari Pentakosta dan sesudahnya, pengampunan dosa dan Roh Kudus diterima bersama. Setelah hari Pentakosta, pengampunan dosa atau keselamatan dan Roh Kudus diterima bersama. Roh Kudus diberikan oleh Allah, Roh Kudus dikaruniakan oleh Allah, Roh Kudus
menjadi sarana membaptis. Itu sebabnya kita bisa mengkalimatkan pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus terjadi bersama-sama. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pemberian Allah. Roh Kudus adalah anugerah dari Allah. Roh Kudus adalah karunia dari Allah. Roh Kudus bisa memberikan karunia, tetapi Roh Kudus itu sendiri karunia dari Allah. Dan Tuhan Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta, peristiwa yang terjadi adalah seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, diampuni dosanya, dikarunia Roh Kudus, atau dibaptis Roh Kudus pada saat yang sama. John Stott menuliskan, pengampunan dosa dan karunia atau baptisan Roh Kudus diterima bersama. Jadi, saudara-saudara, setelah hari Pentakosta, orang menerima Tuhan Yesus, saat itu dia diampuni dosanya dan menerima karunia atau baptisan Roh Kudus pada saat yang sama. Mungkin di antara kita juga ada yang bertanya, bagaimana dengan kisah para Rasul 8, di mana orang Samaria ternyata baru menerima Roh Kudus setelah mereka berjumpa dengan para Rasul? Ini pun juga peristiwa khusus. Di dalam peristiwa kisah para Rasul 8, di mana orang Samaria berjumpa dengan para Rasul terlebih dahulu, baru menerima Roh Kudus. Ini adalah maksud Tuhan. Mengapa? Pertama, supaya orang Samaria tahu sebagai orang percaya bahwa mereka juga di bawah kewibawaan para Rasul, yang dalam hal ini orang-orang Yahudi. Yang kedua, supaya para Rasul yang juga orang Yahudi memahami bahwa orang Samaria memiliki Kristus yang sama, Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, gereja yang sama, sehingga mereka sadar orang Yahudi yang diselamatkan, orang Samaria yang diselamatkan sudah menjadi kesatuan di dalam Kristus. Mungkin kita juga heran, di kisah para Rasul 19, orang-orang Efesus belum menerima Roh Kudus. Ternyata di kasus orang Efesus, mereka sendiri belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Sehingga justru pasal 19 menegaskan hal ini. Ketika mereka mengerti tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, dan mereka percaya, mereka langsung menerima Roh Kudus pada saat itu juga. Jadi, setelah peristiwa Pentakosta, hari ini kita diselamatkan, kita diampuni dosa, pada saat yang sama kita mendapatkan Roh Kudus, kita mendapatkan karunia Roh Kudus, kita dibaptis oleh Kristus dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Ada lagi yang bertanya berkaitan dengan murid-murid Kristus yang dipenuhi Roh Kudus. Demikian. Apakah bagi orang Kristen rohani, pengalaman berkesan bersama Tuhan selalu dalam bentuk peristiwa yang spektakuler seperti Pentakosta demikian? Ini pertanyaan yang baik dan kita bisa mengerti. Apalagi saat kita mendengar peristiwa Pentakosta, kita teringat Musa yang bertemu Tuhan di api semak belukar yang menyala. Atau dalam Perjanjian Baru, Paulus yang bertemu Kristus di dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, apakah pengalaman rohani orang Kristen yang luar biasa bersama Tuhan selalu dalam peristiwa yang begitu menggemparkan, spektakuler? Alkitab menyebutkan beberapa peristiwa. Misalnya, firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi
tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi di dalam peristiwa dengan Elia kita mengetahui peristiwa yang heboh, yang gempar, yang luar biasa. Tuhan menunjukkan di dalam peristiwa itu, Tuhan tidak hadir. Justru ketika angin sepoi-sepoi basah, baru Tuhan hadir dan berbincang dengan Elia. Artinya, pengalaman rohani bersama Tuhan tidak selalu dalam peristiwa yang spektakuler seperti Pentakosta atau peristiwa Elia, Musa, Paulus, dan sebagainya. Bisa dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Saat kita membaca firman Tuhan, saat berdoa, saat teduh, saat hening bersama Tuhan, Tuhan juga bisa berinteraksi, berinterferensi, dan menyatakan maksudnya kepada kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita memperhatikan ayat 4 sampai dengan ke-13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, inilah kenyataan yang kedua. Roh Kudus menolong para murid berbicara berbagai bahasa. Di dalam peta ini kita melihat begitu banyak orang yang hadir dari berbagai tempat. Ayat tadi menyebutkan orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan saya menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu Roma, Libya, Kirene, Kreta, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Pontus, Kapadokia, Arab, Mesopotamia, Parsi, Media, Elam. Mereka berdatangan. Ini mewakili sebagian dari yang disebut sebagai segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka orang-orang Yahudi berdatangan. Dan kita mengetahui setiap orang dibesarkan dengan bahasa ibu mereka. Mereka datang ke perayaan itu, ke festival itu, ke hari Pentakosta itu. Ribuan orang datang di Yerusalem hari itu. Rupanya ini adalah bijaksana dan strategi dari Tuhan Yesus. Orang-orang dari berbagai bangsa, termasuk orang non-Yahudi yang bergabung dengan tradisi Yahudi, mereka juga datang, berkumpul di situ. Dan para murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka sekarang dimampukan oleh Roh Kudus berbicara
di dalam bahasa mereka, yaitu bahasa yang dimengerti mereka di daerah masing-masing. Artinya, para murid Tuhan Yesus sekarang bisa berbicara di dalam bahasa ibu para pendatang. Saudara-saudara, ini suatu hal yang ajaib, hal yang suprarasional, hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Kitab Yesaya pernah mengatakan, lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Dan hari itu, meskipun mereka orang-orang Galilea sederhana, orang Galilea biasa, mereka mendadak bisa berbicara di dalam bahasa ibu yang dapat dimengerti dengan jelas oleh setiap pendengarnya, dan mereka mendengar firman Tuhan kebenaran dengan jelas, dan mereka beriman. Mereka percaya karena firman Tuhan begitu jelas dimengerti oleh mereka. Puji Tuhan, ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa melalui para murid untuk mereka mengalami peristiwa supranatural, berbicara di dalam berbagai bahasa untuk menyampaikan berita tentang Kristus yang mati dan bangkit. Kristus yang pernah dihina, Kristus yang pernah disalibkan, Kristus yang pernah disingkirkan, sekarang ditinggikan secara ajaib melalui peristiwa Pentakosta. Dan Roh Kudus menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa yang dikatakan oleh Kristus sekarang menjadi jelas untuk para murid, dan sekarang menjadi jelas untuk para pendengarnya mengerti. Puji Tuhan. Berkaitan dengan para murid berbicara dalam berbagai bahasa ini, ada juga orang yang pernah bertanya semacam ini. Beberapa kali saya hadir dalam acara ibadah di suatu tempat. Pada bagian tertentu, mereka mengucapkan kata-kata yang saya tidak mengerti. Katanya, itu adalah bahasa roh seperti pada peristiwa Pentakosta. Bagaimana mestinya saya mencikapinya? Saudara-saudara, pertanyaan ini bukan dari 1-2 orang. Banyak orang. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita tetap mengasihi mereka. Mereka dalam kebingungan, mereka dalam ketidakmengertian. Kedua, perhatikan prinsip ini. Pada saat para murid berbicara di hari Pentakosta, perkataan mereka itu bisa dimengerti oleh pendengarnya. Pendengarnya mengerti apa yang dikhotbahkan, apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan oleh para murid. Sehingga perkataan itu bukannya membingungkan, justru membuat mereka mengerti firman Tuhan, baik yang dalam Perjanjian Lama maupun apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian ada prinsip penting di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, yaitu para murid berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh pendengar, dan pendengar mengerti dengan jelas firman Tuhan itu. Nah saudara, jikalau para pendengar seperti yang dialami penanya tadi tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang, ini justru membuat kita teringat peristiwa Babel. Dalam peristiwa Babel, Tuhan menarik anugerahnya di mana orang-orang sebelumnya bisa berbicara saling mengerti, sekarang mereka menjadi tidak saling mengerti. Ini sangat berbalik dan sangat berbeda dengan peristiwa pada hari raya Pentakosta. Sekarang Anda dapat menilai sendiri. Ketika orang hadir di suatu tempat, lalu di situ ada suatu pembicaraan, perkataan yang tidak dimengerti, ini lebih mirip peristiwa hari raya Pentakosta atau lebih mirip peristiwa Babel. Anda bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi saudara-saudara, puji Tuhan bahwa di dalam hari raya Pentakosta, Roh Kudus memenuhi para murid. Para murid berbicara sekalipun mereka adalah orang-orang sederhana. Sekarang mereka berbicara di dalam bahasa yang mereka belum pernah pelajari, tetapi dimengerti oleh pendengarnya. Apa gunanya berbicara panjang? Dan apa gunanya berbicara singkat jikalau tidak dimengerti pendengarnya? Dan Roh Kudus berperan memimpin penyampaian khotbah, penyampaian firman, justru untuk menjelaskan kebenaran bagi para pendengarnya. Ini prinsip yang perlu kita sadari.
Pertanyaan yang kedua, demikian. Apakah saya perlu belajar berbicara seperti para murid atau berdoa meminta kepada Tuhan supaya menjadi orang Kristen normal yang bisa berbicara seperti mereka di hari Pentakosta? Saudara-saudara, pertanyaan ini juga kita bisa pahami karena ada orang-orang Kristen yang goncang melihat kok sebagian atau bahkan banyak orang di tempat dia ibadah bisa berbicara bahasa yang dia tidak mengerti. Lalu dia mulai bertanya-tanya, haruskah saya belajar bicara seperti bahasa itu? Haruskah saya berdoa meminta? Haruskah saya ikut seperti mereka supaya menjadi normal seperti mereka? Bagaimana kita menyikapinya? Saudara-saudara, Paulus adalah seorang teolog sekaligus seorang penginjil yang dipersiapkan Allah secara khusus untuk menjelaskan berbagai pengertian firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dia menulis 13 surat di dalam perjanjian baru. Nah, yang menarik saudara-saudara, Paulus tidak pernah menyatakan bahwa pengalaman orang Kristen harus sama seperti dalam Kisah Rasul pasal 2 atau Kisah Rasul pasal 8 atau Kisah Rasul pasal 10 dan sebagainya. Dan tentang 120 orang murid yang di Yerusalem itu, mereka tidak pernah meminta untuk berbicara di dalam bahasa roh. Mereka tidak pernah memohon, meminta kepada Tuhan supaya bisa berbicara dalam bahasa lain. Mereka hanya berdoa menanti penggenapan janji Tuhan. Jadi, Alkitab tidak memerintahkan kita untuk belajar berbahasa roh. Alkitab tidak menganjurkan kita harus seperti pengalaman para murid di hari Pentakosta. Tadi juga diungkapkan mengenai supaya saya normal seperti orang-orang lain. Istilah normal biasanya dikaitkan dengan lebih banyak orang yang mengikuti norma itu. Kalau kita perhatikan, 3.000 orang yang bertobat tersebut tidak ada indikasi atau catatan bahwa mereka juga berbahasa roh seperti para rasul. Tidak. Mereka percaya, mereka diampuni, mereka diselamatkan, mereka mendapatkan Roh Kudus pada saat yang sama, tetapi tidak ada indikasi mereka berbicara di dalam bahasa roh. John Stott juga menuliskan semacam ini. Perbedaan antara kedua kelompok ini, yang 120 orang dan 3.000 orang, amat penting, karena saya berpendapat ukuran bagi pengalaman Kristen di masa kini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang terjadi pada 3.000 orang tersebut. 3.000 orang tersebut tidak ada indikasi bahwa mereka berbicara bahasa roh. Selain itu, di Kisah Rasul pasal 4 juga disebutkan, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang ini tidak ada indikasi mereka berbicara dalam bahasa roh seperti para rasul di dalam pasal yang kedua tadi. Jadi, berbahasa roh bukanlah hal yang normal. Bahasa roh yang dilakukan para rasul adalah peristiwa bersejarah yang tidak perlu diulang. Di Kisah Rasul pasal 10 memang diungkapkan tentang Cornelius ketika bertobat berbicara dalam bahasa roh. Ini juga peristiwa bersejarah, momen khusus supaya orang non-Yahudi menyadari bahwa keselamatan berasal dari Kristus melalui orang Yahudi, yaitu para rasul. Sehingga bagi Cornelius, kedatangan Petrus perlu supaya Cornelius sadar keselamatan memang berasal dari orang Yahudi. Bagi Petrus orang Yahudi juga perlu melihat gejala ini supaya dia sadar orang non-Yahudi pun yang dianggap dulunya penyembah dewa juga memiliki Allah yang sama, Kristus yang sama, Roh Kudus yang sama, gereja yang sama. Sehingga tidak ada alasan bagi Petrus
yang Yahudi tetapi sekaligus murid Kristus menolak kekristenan Kornelius. Jadi saudara-saudara, berbahasa roh bukanlah suatu keharusan, bukanlah suatu kewajiban, bukanlah suatu norma yang membuat kita harus mengikutinya supaya kelihatan normal. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, hari ini kita belajar karya Roh Kudus di hari Pentakosta yang membuat kita kagum, yang membuat kita heran, membuat kita takjub. Roh Kudus memenuhi para murid sesuai janji Tuhan. Roh Kudus memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Dan kehadiran orang-orang dari berbagai tempat tersebut pada hari raya Pentakosta adalah strategi dari Tuhan Yesus. Setelah mereka, ribuan orang itu percaya Tuhan Yesus, ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, maka Injil menjadi pelayanan yang meluas ke berbagai tempat di dunia. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan untuk anugerahnya yang besar, sehingga Tuhan mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang berkarya begitu luar biasa bagi orang-orang percaya di seluruh dunia. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kuasa kepada para murid Kristus untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus di seluruh dunia. Hari itu, di hari raya Pentakosta, ketika ribuan orang hadir di Yerusalem, dan mereka mungkin sedang heboh tentang peristiwa tentang kematian Kristus, peristiwa tentang hilangnya mayat Kristus, tentang ketiadaan murid Kristus, Rasul Petrus dengan jelas, dengan berani sekarang berbicara, meninggikan Kristus yang pernah dihina dengan berita yang begitu jelas dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan Petrus mengatakan, Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Petrus dan para murid lain sekarang menjadi berani dan mendongkel hati ribuan orang karena Roh Kudus hadir menguasai mereka mulai dari hari raya Pentakosta. Puji Tuhan. Kita melihat dampak dari kuasa Roh Kudus ketika memimpin, menguasai pemberitaan yang meninggikan Kristus yang pernah disalibkan. Puji Tuhan. Anda bisa bayangkan, ribuan orang sekarang menjadi komunitas Kristen yang kagum pada kebangkitan Kristus. Dan gejolak yang terjadi di Yerusalem terhadap pemimpin agama Farisi, sesuatu yang kita bisa bayangkan menjadi heboh. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi saksinya, memberitakan Kristus yang telah bangkit. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus telah hadir sejak hari Pentakosta. Sehingga kami bisa dilahirbarukan, dipertobatkan, kami boleh berubah, diperbarui menjadi serupa dengan Kristus, bahkan ditolong untuk memiliki kuasa dalam bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman sudah diberitakan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati setiap jemaat Tuhan dan kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita responi firman Tuhan yang telah diberitakan dengan menyanyikan pujian, Ku bersukacita kerja baginya. Sukacita dalam hatiku, ku bekerja
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Tuhan Allah yang memiliki bijaksana dan rencana yang sempurna, dan kiranya Tuhan Yesus yang pernah mati disalib secara hina, tetapi bangkit dalam kemuliaan, dan kiranya Roh Kudus yang telah hadir sejak hari Pentakosta menyertai, menguatkan, menolong kita senantiasa sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.